Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih berbincang-bincang bersama Pak Dr. Haji Zaidi Abdad. Pak Dokter, tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Dokter, beberapa pendekatan juga tetap dilakukan ya kepada beberapa pimpinan pondok pesantren. Tanggapannya bagaimana Pak Dokter dari beberapa pimpinan tersebut? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa tanggapan pondok-pondok pesantren, ya karena kita baru beberapa pondok pesantren ya, dan tanggapannya cukup positif, cukup bagus ya. Pimpinan-pimpinan pondok pesantren sangat mengapresiasi ya, bahwa ini gerakan yang istilahnya gerakan kemanusiaan dan kesehatan lah ya kan. Dan sekarang ini kan orang mencari vaksin kan rebutan di mana-mana kan. Iya. Tapi ketika pondok pesantren disiapkan vaksin tersendiri, saya pikir ini merupakan satu prioritas ya kan kepada anak-anak kita. Karena biasanya kan di masyarakat umum kan yang dewasa. Iya. Nah sekarang kalangan anak-anak usia 12 ke atas paling tidak di madrasah sanawiyah ya. Sanawiyah, aliyah atau SMP, SMA itu sudah menjadi bagian yang harus kita lakukan vaksin itu. Oke, jadi patut bersyukur ya Pak Dokter ya. Betul. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa juga ya, seperti Pak Dokter bilang tadi, disediakan langsung sementara orang-orang juga ngantri untuk vaksin ini langsung untuk ke pondok pesantrennya. Semoga bisa terrealisasi ya dengan protokol ketat dari pondok pesantren, kemudian nanti ditambah vaksin lagi. Harapannya ke depan akan seperti apa Pak Dokter kalau misalnya vaksin ini sudah ada, apakah akan ada pembelajaran secara normal lagi atau bagaimana Pak? Ya kita berharap begitu karena vaksin ini kan bagian daripada pengebalan kondisi tubuh ya seseorang. Membentuk herd immunity. Jadi kalau misalkan pembentukan ini sudah terjadi kekebalan tubuh kita, anak-anak kita juga bisa melakukan tatap muka di madrasah, di sekolah ya, karena memang sudah mereka dibekali dengan itu ya. Dan kita berharap juga terus selalu berkurang ya untuk COVID ini, mudah-mudahan terus menurun dan ini tentu juga berkaitan dengan kedisiplinan kita semua. Baik. Jadi kalau kita disiplin dan kita mau melakukan vaksin ya, maka insya Allah lah kita juga akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam setiap berinteraksi dengan siapapun ya. Baik. Itu. Iya. Pak Dokter, kalau kita melihat keadaan di luar sana ya, kalau pondok pesantren yang misalnya jumlahnya sangat besar seperti kalau di NTB Al-Aziziyah, kemudian tadi disebutkan juga Qomarul Huda, Nurul Haramain dan lain sebagainya, pastinya mereka juga sudah menerapkan protokol secara ketat karena jumlah santri banyak dan mereka juga terpantau begitu Pak Dokter. Ya. Bagaimana dengan pondok pesantren yang mohon maaf ada di pelosok-pelosok, karena kalau dilihat-lihat juga ya masih banyak juga yang mohon maaf tidak menerapkan protokol. Apakah itu tidak menjadi sasaran utama juga Pak Dokter untuk program ini? Ya, jadi kita juga berkeinginan sih semua pondok pesantren bisa ikut terlibat ya. Tapi kita melakukan pendataan terlebih dahulu ya. Jika nanti program 1 juta santri, vaksin 1 juta santri ini bisa berjalan, maka boleh jadi kita akan menambah, mungkin bisa 2 juta santri, 3 juta santri, ya kan? Iya. Karena kita tahu bahwa pesantren kita di NTB ini banyak, di pegunungan, di atas-atas, ya di Sembalun, sana juga banyak. Ya, di Sembalun. Dan itu kadang yang kurang terpantau, Pak Dokter, maaf, untuk prokesnya. Prokesnya di daerah-daerah terpencil, di pedusunan, ini memang jarang sekali dilakukan, diterapkan, ya. Jadi, kewajiban bagi kita semua, pertama mengingatkan kepada masyarakat kita, agar tetap prokes itu dijaga dengan baik. Kita sudah agak menurun, jangan sampai nanti meningkat lagi ya. Yang kedua jangan euforia lah kita ya. Jadi kalau misalkan sudah agak menurun, jangan kemudian kita bebas semau-maunya kan. Ini juga perlu kita jaga. Terus kemudian yang ketiga tentu juga penyadaran kepada masyarakat kita bahwa kesehatan ini sangat penting sekali. Kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita yang kemarin masih ketawa, bisa berjumpa, tiba-tiba dalam waktu yang begitu singkat tiba-tiba sudah meninggalkan kita. Dan ini adalah akibat COVID yang di mana-mana juga sudah menjalar. Tidak hanya kita di NTB, tetapi juga hampir di seluruh dunia, ya, di Indonesia dan seluruh dunia. Nah, jadi itu yang perlu kita tekankan kepada masyarakat kita, terutama juga kepada pesantren-pesantren untuk mengajak para santrinya dalam kerangka
melakukan gerakan vaksinasi ini. Baik, kalau misalnya nanti ada wali santri yang tidak mau anaknya divaksin, bagaimana pendekatan yang dilakukan kira-kira Pak Dokter? Ya, ini kan tentu juga pendekatan humanis, pendekatan person ya, pendekatan keagamaan ya, kita harapkan untuk bisa disampaikan kepada tokoh-tokoh pesantren ya kan, kepada masyarakat. Tapi andaikan ada yang masih betul berkukuh ya, bersikukuh tidak mau, ya gimana lagi ya kan? Nah, kita sudah berusaha gitu kan. Tapi kalau mereka tetap menolak ya kita kembalikan kepada mereka. Oke. Mungkin Pak Dokter bisa memberikan statement terkait dengan vaksin ini, karena suka tidak suka, mau tidak mau, masih banyak begitu Pak Dokter orang-orang di luar sana, masyarakat yang masih ragu dengan vaksin. Mungkin dari Pak Dokter bisa statementnya untuk masyarakat. Baik, jadi kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pimpinan pondok pesantren, mari kita bersama-sama dengan Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan gerakan vaksinasi ini agar kita juga terbebas dari segala penyakit termasuk juga COVID-19 ini. Dan yang kedua juga kami mengajak kepada pemerintah daerah termasuk juga Polda dan TNI untuk bersama-sama kita melakukan gerakan vaksin ini dengan Kementerian Agama, dan mudah-mudahan apa yang menjadi target dan pencanangan tentang vaksin sejuta santri ini bisa terlewati dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada ikhtiar ini, dan tentunya juga kita berharap bisa dilaksanakan dan disupport oleh pemerintah daerah dalam kaitan dengan vaksin ini. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Dr. Zaidi Abdad. Semoga sehat selalu Pak Dokter, amin, ya. Amin, amin. Sehingga bisa tetap memimpin kami dengan sukacita. Baik, pemirsa, demikian bincang-bincang saya, obrolan saya bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga harapannya memang program yang dicanangkan ya bisa segera terrealisasi dan juga sukses untuk kedepannya, sehingga pandemi COVID-19 ini bisa ditekan. Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Saya Korea Fiza, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.